Shalom Bapak Ibu kekasih Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada, selamat hari Minggu. Kita sudah ada di akhir dari tahun 2020, semua karena berkat anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan buat setiap kita, amin. Puji Tuhan, walaupun kita masih tetap beribadah dari rumah kita masing-masing, tapi tidak mengurangi sukacita kita. Apalagi kita mau menyambut Natal, pasti kita sudah bersiap-siap bersama-sama merayakan hari kelahiran Kristus, amin. Puji Tuhan, kita bersyukur dan kita mau sama-sama berdoa. Sebelum kita memuji dan menyembah Tuhan, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih setiamu Tuhan, buat anugerahmu Tuhan. Ini yang kami renungkan, sungguh baik Tuhan, sungguh luar biasa kesetiaanmu bagi setiap kami Tuhan. Dan kalaupun kami ada Tuhan sampai saat ini Tuhan, itu semua karena Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah hidup kami Tuhan, selama kami ada Tuhan, selama kami hidup Tuhan, kami tetap Tuhan memuji, menyembah Engkau Tuhan, menyenangkan Engkau Tuhan melalui hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Mari sama-sama kita akan pujian ini. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan,
suka dan hatiku bersuka karenamu. Oh, hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, Tuhan. Biarlah manis, biarlah manis kau dengar pujian kami. Oh, selama ku ada, selama ku hidup, aku mau memuji Engkau selama-lamanya. Oh, kami bersyukur. Haleluya. Engkau yang layak terima pujian kami, Tuhan. Engkau yang layak terima sembah kami, Tuhan. Bagi Raja, bagi Tuhan kami yang dahsyat. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him.
syukur, segala hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, dan kami dikuatkan Tuhan, dibaharui Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom buat semua keluarga besar dari Home Community Church. Sangat senang pada hari ini saya bisa beribadah bersama-sama dengan Bapak Ibu semuanya. Ini setahu saya adalah pertama kali main di gereja ini. Perkenalkan, nama saya adalah Beni Patina Sarani. Ya. Jadi kalau ditanya orang, saya orang apa? Saya selalu bilangnya saya orang Bhinneka Tunggal Ika. Karena papa saya orang Ambon, mama saya orang Manado. Tapi mereka berdua lahir dan besar di Makassar. Saya lahir dan besar di Jakarta. Jadi bayangkan di rumah kami itu budayanya sangat beragam banget. Kesibukan saya hari ini adalah saya mengembalakan sebuah gereja yang bernama Living Room Community Church di daerah Gading Serpong. Selain mengembalakan sebuah gereja, saya bersama dengan adik saya, Yeri Patina Sarani, kita aktif dalam sebuah yayasan atau foundation yang didirikan oleh almarhum papa saya yang bernama Roni Patina Sarani Foundation. Itu Yayasan Roni Patina Sarani. Yayasan ini saya selalu menyebutnya bergerak di area penyelamatan generasi. Jadi kami menangani masalah-masalah yang cukup nggak tersentuh sampai hari ini, yaitu seperti narkoba, HIV/AIDS, human trafficking, dan beberapa macam yang lain. Saya sudah menikah, gitu ya. Kami bersama dengan seorang yang bernama Melissa Milanova, dan kami punya 2 orang anak yang bernama Clay berumur 8 tahun dan Casey yang berumur 3 tahun. Jadi itu sedikit perkenalan dari saya. Pada pagi hari ini saya ingin berbagi tentang kata ini saudara semua, yaitu display atau tampilan. Bahwa kita sedang hidup di dalam sebuah dunia di mana yang namanya display itu sesuatu yang sangat penting, gitu ya. Tampilan itu adalah sesuatu yang sangat orang cari, gitu ya. Kita kalau mau beli apa saja, misalnya mau beli makanan, mau beli sesuatu, pasti yang kita lihat adalah tampilannya, gitu ya. Dan apalagi di tengah-tengah pandemi ini, orang-orang sedang berusaha untuk bangun sesuatu dalam hidup mereka. Dan ketika seseorang membangun sesuatu, jelas tentu yang namanya tampilan yang di luar itu sangat penting. Nah, tetapi pertanyaannya adalah selalu yang kita perlu renungkan hari ini adalah apakah waktu kita menampilkan sesuatu sama orang di luar kita tentang kehidupan kita, selalu yang jadi pertanyaan adalah apakah yang kita tampilkan itu sama nggak sih sebenarnya sama yang kita bangun dalam kehidupan kita. Anda masih ingat ketika Nabi Samuel mencari pengganti Raja Saul, dan dia datang ke kota Bethlehem, ke sebuah rumah yang dimiliki oleh seseorang yang bernama Isai, untuk mencoba mengurapi anak-anak dari Isai. Karena Anda ingat dalam kitab 1 Samuel pasal 16, pada ayat yang ke-7 dikatakan seperti ini. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan mencoba menjelaskan kepada Samuel bahwa, hai Samuel, manusia itu selalu punya kecenderungan melihat apa yang di depan mata. Karena itu makanya kenapa manusia terbiasa membangun sebuah tampilan, membangun sebuah display. Manusia berusaha menyuguhkan supaya itu yang dia mau, yang orang lihat tentang siapa dia. Untuk hal ini sebenarnya nggak jadi masalah, tapi tantangan terbesar kita akhirnya adalah waktu kita tidak terbiasa, ini yang saya pakai, menjadi orang-orang yang mau menunjukkan siapa diri kita yang sebenarnya untuk orang bisa menerima kita. Ada orang-orang yang berusaha jadi orang lain, berusaha hidup seperti orang lain, berusaha memakai topeng orang lain, berusaha memakai kehidupan orang lain, hanya supaya dia merasa supaya orang-orang tidak perlu tahu siapa dirinya yang sebenarnya, supaya orang-orang tidak perlu tahu apa yang sedang dihadapi dalam kehidupannya. Nah, makanya di Alkitab ada sebuah cerita, saya menyebutnya namanya adalah DNA Adam, Bapak Ibu ya. Bahwa waktu Yesus mati di kayu salib, dia telah menebus kita
Bahkan dari kutuk-kutuk pada masa lalu pun, dia telah meneruskan kehidupan kita. Tapi ada sebuah realita yang terjadi, yang Adam lakukan pada waktu dia hidup, yang kalau kita boleh pahami, itu terjadi bahkan sampai hari ini. Saya bacakan sebuah ayat dari kitab Kejadian pasal yang ketiga, ayatnya ke-9 sampai ayatnya ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, karena itu aku bersembunyi." Oke. Waktu Adam melakukan kesalahan dan Tuhan mencari Adam, Tuhan bertanya, "Adam, di manakah engkau berada?" Lalu Adam menjawab, "Ketika aku mendengar engkau memanggil dan engkau ada di taman ini," Adam berkata, "aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Nah, hal yang pertama adalah saya rasa kita perlu sepakat bahwa pertanyaan Tuhan kepada Adam, "Di manakah engkau berada, Adam?" itu bukan pertanyaan geografis. Itu bukan, "Adam, kamu bersembunyi di sebelah utara kah? Kamu bersembunyi di sebelah barat kah? Di bawah pohon apakah? Di sebelah mana kamu bersembunyi?" Tuhan bukan tidak tahu di mana Adam bersembunyi. Tapi pertanyaan Tuhan kepada Adam itu lebih kepada, "Hei Adam, di mana engkau dalam rencana yang telah kita persiapkan dari awal engkau memulai kehidupan? Di manakah engkau dalam panggilan yang telah aku berikan dalam kehidupanmu sehingga engkau ada dalam sebuah situasi hari ini?" Nah, lalu Adam menjawab bahwa ketika aku mendengar suara Tuhan, ini dikatakan, saya ulang sekali lagi, "Aku takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Oke. Kalau saya gambarkan adalah seperti ini. Oke. Telanjang adalah gambar diri. Takut adalah emosi. Bersembunyi adalah strategi. Karena ketakutan emosinya Adam tentang dirinya yang sedang telanjang, dia membangun sebuah strategi dengan cara bersembunyi. Tahukah Bapak Ibu dan Saudara sekalian, sejak hari itu manusia menjadi orang yang sangat hebat membangun strategi dalam hidupnya. Hanya supaya kita nggak pengen orang tahu siapa kita dan ketakutan yang kita alamin dan masalah-masalah yang kita alamin, tanpa sadar kita mulai terbiasa membangun sebuah strategi supaya orang nggak perlu tahu apa yang terjadi sama saya, apa yang sedang saya rasakan, apa yang sedang saya alamin. Strateginya bisa berbagai macam. Misalnya waktu kita ketemu sama orang, kan fasih banget ya orang percaya ketemu dengan berkata, "Shalom, apa kabar?" Kita dengan fasihnya akan menjawab, "Saya dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes." Mau kita dalam kondisi lagi tertekan, mau lagi dalam kondisi lagi terluka, mau dalam kondisi lagi rasa pahit, tapi fasihnya kita membangun sebuah strategi dengan berkata, "Saya oke, saya dahsyat, saya luar biasa, saya yes, yes, yes," tanpa sadar hanya supaya seperti ini. Kita nggak perlu sampai orang tahu apa yang sudah kita alami, apa yang sudah kita rasakan, apa yang sudah kita bangun. Gitu. Tanpa sadar ketika seorang bapak tanya sama seorang anak, "Bagaimana kabarmu?" ketika dia pulang sekolah. Mungkin dia langsung bilang, "Oke Pak, saya baik-baik kok, sekolah aman." Segera buru-buru dia lari masuk kamar supaya orang tuanya nggak tanya-tanya lagi tentang apa yang terjadi sama dia, apa yang dia rasakan, apa yang dia alami. Tanpa sadar ada orang-orang yang tidak ingin siapa dirinya diketahui sama orang lain, sehingga terbiasa membangun yang namanya strategi. Saya sedang berpikir Bapak Ibu semua, kira-kira di gereja penuh nggak ya orang-orang yang ketemu dengan strategi dan strategi? Anda yang jawab sendiri, saya nggak perlu menjawabnya. Tapi satu hal yang saya belajar bahwa waktu kita mau menjadi orang yang nggak hanya bermain di area display, yang nggak hanya bermain di titik cuma tunjukin doang tampilan-tampilan dalam kehidupan kita, hal yang pertama yang saya percaya perlu kita bangun adalah runtuhkan setiap strategi-strategi yang kita bangun dalam kehidupan kita. Untuk bisa apa? Kembali kepada diri. Ini yang jadi masalah. Orang gak mau rubah dirinya, tapi orang mau bermain di titik strategi. Orang gak mau punya kerinduan untuk melihat dirinya jauh lebih baik, menjadi dirinya bisa berubah, lepas dari keterikatan, lepas dari masalah. Tapi orang lebih terbiasa membangun sebuah strategi
membangun sebuah tampilan supaya orang lain gak perlu tahu siapa saya, supaya orang lain gak perlu tahu apa yang saya alamin. Tapi hari ini saya belajar bahwa untuk kita bisa hidup bebas dalam kehidupan ini, strategi perlu kita runtuhkan dalam Bapak Ibu. Dicari komunitas-komunitas di mana kita bisa kembali datang menjadi diri sendiri tanpa harus jadi orang lain. Masih adakah pertemuan-pertemuan? Mohon maaf saya pakai contoh yang ekstrim bahkan ini. Masih adakah pertemuan-pertemuan di mana dalam pertemuan tersebut orang bisa jadi dirinya sendiri tanpa harus terlihat tanda kutip rohani, tidak tanda kutip baik, tapi orang gak datang tentang dirinya sendiri. Masih adakah pertemuan-pertemuan di mana orang mungkin bisa datang dan berkata, tolong bantu saya, sampai tadi malam saya masih masturbasi dan saya gak tahu bagaimana lepaskan dari itu semuanya. Orang masih bisa berbicara seperti itu tanpa takut orang yang mendengar akan menghakimi berkata, dasar penjahat ini, belalang pelahap ini, dasar keluarga. Enggak. Adakah pertemuan-pertemuan yang dimana orang bisa jadi dirinya sendiri dan bercerita apa adanya dengan nyaman karena dia percaya bahwa waktu dia jadi dirinya sendiri ada komunitas yang terima dia, ada komunitas yang support dia, ada komunitas yang menyadari situasinya dan tidak menghakimi, tidak subjektif sama apa yang terjadi, tapi menjadi sebuah keluarga yang mendampingi dan berjalan bersama-sama. Nah, kita perlu menjadi orang yang gak cuma hebat terlihat di luar, tapi kita belum menjadi orang yang kuat di dalam. Nah, berbicara tentang membangun realita diri, lebih dari strategi, mari sama-sama kita lihat bagaimana firman Tuhan mendidik Anda dan saya menjadi orang-orang yang gak cuma hebat dalam tampilan, hebat dalam berstrategi, tapi kita punya kemampuan adalah selalu merubah diri kita, upgrade kita punya diri, jadikan sebuah diri kita yang jauh lebih baik dalam kehidupan kita. Kita akan belajar dari kitab Mazmur pasal 139. Ayat yang sangat terkenal, saya yakin Anda semua tahu ayat ini, yaitu dari ayat 13 sampai ayat 16. Saya akan bacakan baik-baik. Demikianlah firman Tuhan. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat aku selagi bakal anak dan dalam kitabmu tertulis, semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Ini adalah Mazmur yang diciptakan oleh salah satu pemazmur yang sangat diurapi, kita semua kenal, yaitu Daud. Daud menciptakan Mazmur pasal 139 ayat 13-16 ini. Dari ayat-ayat yang kita baru baca, sebenarnya Daud sedang mengajarkan, firman Tuhan mengajarkan kepada Anda dan saya tentang apa sih yang kita perlu bangun. Sebuah kesadaran apakah yang perlu terbangun dalam hidup kita sehingga kita menjadi orang yang mudah berfokus kepada memulihkan diri kita, berfokus kepada mengupgrade diri kita, berfokus kepada membangun diri kita lebih daripada sekedar membangun sebuah tampilan yang kita pikir itu yang orang akan lihat dalam kehidupan kita. Nah, yang pertama yang kita perlu bangun sebuah kesadaran, saya menyebutnya ada 3 hal Bapak Ibu semua yang Daud sedang ajarkan, yang dia sampaikan dari firman Tuhan ini. Saya sebut namanya 3B. Itu yang pertama adalah berharga, yang kedua adalah berbeda, yang ketiga adalah bertujuan. Jadi sebenarnya perlu ada 3 sikap yang kita perlu bangun untuk kita menjadi orang-orang yang gak cuma hebat dalam display atau tampilan, tapi menjadi orang-orang yang terbiasa membangun diri kita, perkuat diri kita untuk kita sadar bahwa saya adalah orang yang berharga, saya adalah orang yang berbeda, saya adalah orang yang bertujuan dalam kehidupan ini. Yang pertama dikatakan berharga Bapak Ibu. Tadi di ayat ke-14 Daud berfirman seperti ini. Aku bersyukur kepada Tuhan. Oke? Pertanyaannya, apakah alasan Daud bersyukur kepada Tuhan pada hari itu? Dijelaskan di ayat berikutnya. Setelah Daud bilang, aku bersyukur kepada Tuhan karena, kata Daud apa? Kejadianku itu dahsyat dan ajaib. Dan ajaib apa yang kau perbuat dalam kehidupanku.
Jadi Daud lagi bersyukur, Tuhan, saya bersyukur kepadamu Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan ciptakan saya dengan dahsyat. Dan Tuhan ciptakan saya dengan ajaib dalam kehidupan saya. Itu yang Daud katakan. Saya berharga, saya dahsyat, saya ajaib dalam hidup saya. Nah pertanyaannya hari ini, siapa sih Daud? Orang-orang akan menjawab, Daud adalah seorang pemazmur. Betul. Daud adalah seorang raja. Betul? Betul. Daud adalah seorang panglima perang. Betulkah? Yes, betul. Pertanyaan berikutnya, raja tinggalnya di istana kah atau di gubuk? Pasti di istana. Raja tinggalnya sebagai orang kaya kah atau orang miskin? Jelas orang kaya. Raja punya fasilitas kah atau tidak punya fasilitas? Pasti punya fasilitas. Dia panglima perang. Panglima perang itu dihargai kah atau tidak dihargai? Pasti dihargai. Panglima perang punya senjata yang besar kah atau banyak atau tidak? Pasti punya senjata yang banyak. Panglima perang punya pasukan kah? Tidak punya pasukan? Pasti punya pasukan. Waktu orang lihat Daud dan dengar statementnya Daud, orang bisa bilang begini, ya Pak, jelas aja Daud bilang dia dahsyat dan dia ajaib. Kenapa? Lu dia raja, dia tinggal di istana, rumah saya masih kontrak, bahkan masih ngekos. Jelas aja dia bilang dia dahsyat, dia ajaib. Dia punya segala-galanya. Dia punya fasilitas, dia punya kekayaan, dia punya istana, dia punya pengaruh, dia punya jabatan. Lah siapa saya? Saya orang biasa, hutang masih banyak, hidup begini-begini saja, tantangan datang setiap hari. Mungkin ada orang yang bilang gini, mungkin yang dahsyat itu Daud, bukan saya. Mungkin yang berharga itu Daud, bukan saya. Karena saya nggak seperti Daud. Jelas aja Pak, dia bilang dia dahsyat dan dia ajaib. Dia punya segala-galanya, saya nggak punya segala-galanya. Dia bisa buat apapun juga, saya nggak bisa buat banyak hal dalam hidup saya. Tapi ternyata Bapak Ibu ada sesuatu yang menarik, bahwa waktu saya melihat ayat ini dan mempelajarinya dari literatur yang asli, ternyata ayat ini ditulis oleh Daud bukan waktu dia jadi raja. Ayat ini ditulis oleh Daud bukan waktu dia tinggal di istana. Ternyata ayat ini ditulis oleh Daud bukan waktu dia punya segala-galanya. Ternyata waktu saya membacanya, ayat ini ditulis oleh Daud waktu dia masih sangat muda. Pertanyaan saya, siapakah Daud waktu dia masih sangat muda? Daud adalah seorang anak muda biasa. Dia bukan tinggal di kota besar Yerusalem. Dia tinggal di kampung kecil namanya Bethlehem. Dia bukan tinggal di keluarga yang sangat kaya raya dan berkecukupan. Dia tinggal di keluarga yang sangat miskin dan sederhana yang dimiliki oleh ayahnya bernama Isai. Dia bukan pengusaha peternak domba yang sangat besar. Alkitab berkata dia nggak punya peternakan domba. Yang dia punya cuma 2-3 ekor dombanya saja. Jadi hari itu Daud adalah seorang anak muda yang kalau saya boleh jujur, dia nggak punya apa-apa. Dia tinggal di keluarga sederhana, dia tinggal di desa yang kecil, dia tinggal di keluarga yang miskin. Dia tinggal dengan gak punya banyak hal dalam hidupnya. Bahkan kita tahu Daud bahkan anak broken home. Dia bahkan kurang kasih sayang. Masih ingat ketika Samuel cari dan urapi semua kakak-kakaknya Daud. Samuel tanya sama Isai, cuma ini kah anak-anakmu? Papanya bilang apa? Ada satu lagi sih di ladang, tapi kayaknya dia gak gitu penting nih. Bayangin dalam peristiwa penting itu, Isai membiarkan Daud di ladang dan gak ada di rumahnya. Alkitab berkata bahkan ketika Daud di Mazmur, Daud bilang, meskipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku. Jadi artinya gini, Daud adalah anak muda yang hari itu kurang semuanya. Kurang fasilitas, kurang penghargaan, kurang kasih sayang, kurang kekayaan, kurang semuanya. Dan di tengah-tengah kekurangan yang Daud punya, ini yang dia bilang, aku bersyukur. Karena Tuhan jadikan aku dahsyat dan ajaib. Saya bersyukur saya bukan Daud, saudara. Kalau saya jadi Daud, Mazmur saya mungkin berbeda. Mungkin saya akan bilang, saya benci sama Tuhan karena saya ada di keluarga yang miskin. Saya benci sama Tuhan karena saya punya orang tua yang gak sayang sama saya. Saya gak bisa bersyukur sama Tuhan karena saya tinggal di desa yang kecil, keluarga yang sederhana, dan keluarga yang gak sayang sama saya. Daud punya 1001 alasan untuk berkata Tuhan gak adil, untuk berkata Tuhan jahat, untuk berkata Tuhan gak fair sama hidup saya. Tapi di tengah-tengah situasi itu, ini yang Daud bilang, saya bersyukur kepada Tuhan
karena Tuhan jadikan saya dahsyat dan ajaib. Jadi artinya begini, keberhargaan Daud bukan karena apa yang dia punya. Keberhargaan Daud bukan karena apa yang dia miliki. Daud menyadari bahwa dia berharga bukan karena harta yang dia punya. Daud menyadari bahwa dia berharga bukan karena fasilitas yang dia punya atau dia nggak punya. Daud menyadari bahwa keberhargaan saya bukan karena apa yang di tangan saya, tapi keberhargaan saya adalah karena siapa yang tinggal dan saya izinkan memerintah di hidup saya. Banyak orang yang berpikir begini, kalau baju saya mahal, baru orang hargai saya. Kalau saya tinggal di rumah yang bagus, baru orang hormat sama saya. Kalau saya punya sepatu yang mahal, saya punya kendaraan yang bagus, saya punya posisi yang bagus, baru orang hormat sama saya, baru orang hargai saya. Tapi hari ini kita belajar bahwa Anda dan saya adalah orang yang berharga, bukan karena jumlah followers kita, bukan karena jumlah baju yang kita punya, bukan karena mahal atau nggak mahal merek yang kita miliki, bukan karena kita tinggal di rumah atau nggak di rumah, bukan karena kita punya mobil, nggak punya mobil, punya motor, nggak punya motor. Anda dan saya dilahirkan menjadi pribadi yang berharga karena apa yang Tuhan telah buat dalam kehidupan kita, bukan karena apa yang kita miliki. Waktu kita menyadari ini, kita akan sadar bahwa pengejaran saya bukan cuma sekedar posisi, pengejaran saya bukan cuma harta, pengejaran saya bukan cuma jabatan, fasilitas, kekayaan, tetapi pengejaran saya adalah sebuah kesadaran bahwa keberhargaan yang saya punya itu karena anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan Anda dan saya. So, prinsip yang pertama adalah Anda dan saya adalah berharga. Bukan karena apa yang kita punya, bukan karena apa yang kita miliki, bukan karena gelar yang kita punya. Anda dan saya berharga karena karya Kristus di atas kayu salib, karena pengorbanannya yang Dia telah berikan. Itu yang membuat kita menjadi pribadi yang berharga. So, prinsip yang pertama adalah kita berharga. Lalu prinsip yang kedua dikatakan saya berbeda. Terus saya suka pakai kata lain, saya otentik. Saya memang gak sama seperti yang lain. Ayat 13, Daud membuat sebuah statement yang sangat luar biasa menurut saya. Waktu dia menjelaskan bagaimana dia lahir di muka bumi ini. Dia katakan begini, engkaulah yang membentuk buah pinggangku. Kata dia pakai, menenun aku dalam kandungan ibuku. Itu artinya bahwa kita mesti menyadari prinsip yang kedua. Anda adalah pribadi yang otentik. Tidak ada yang sama. Kita diciptakan semua sendiri-sendiri. Di surga itu nggak ada pabrik menciptakan manusia gitu. Sekali cetak 1000 manusia dikirim ke bumi. No, kita bukan massive product. Kita bukan produk massal. Enggak. Kita diciptakan secara otentik satu persatu. Saya tidak mungkin sama dengan Pastor Semi Mandik. Gitu. Ya, by the way dulu saya bodyguardnya Pastor Semi Mandik. Ya, gitu ya. Jadi kalau ada apa-apa sama Pastor Semi, gitu ya, urusannya sama saya. Saya bercanda Bapak Ibu semuanya. Tapi enggak. Apa yang saya miliki sama yang Bapak Semi Mandik miliki, ya enggak sama. Apa yang saya miliki sama apa yang adik saya miliki enggak sama. Saya perlu menyadari bahwa saya perlu temukan siapa diri saya. Yang jadi masalah adalah orang berusaha jadi orang lain. Orang berusaha pakai sepatu orang lain. Orang berusaha pengen ada dalam perjalanan kehidupan orang lain. Padahal sebenarnya Tuhan telah mempersiapkan perjalanan masing-masing yang perlu kita kerjakan dalam kehidupan kita. Karena kita otentik. Karena kita nggak sama. Setiap kita punya kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda. Tidak ada manusia yang sama di dunia ini, Bapak Ibu. Setiap manusia punya yang namanya DNA yang berbeda-beda semuanya. Mau dia kembar otentik sekalipun, identik sekalipun, apapun lah namanya, tetap yang namanya manusia tidak ada yang sama. Karena setiap kita diciptakan sendiri-sendiri oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Ada orang-orang yang gak menyadari prinsip ini dan dia merasa bahwa coba kalau saya bisa seperti kayak Bapak Ibu, coba kalau hidup saya bisa seperti dia. Padahal realitanya adalah kita nggak mungkin bisa sama seperti dia, karena setiap kita punya perjalanan. Anda pasti tahu tentang bagaimana batik itu dibuat, Bapak Ibu. Saya ini pecinta batik, Bapak Ibu. Saya sangat suka batik dengan berbagai macam, dari batik dari daerah mana dan semuanya saya sangat menyukai.
kalau saya dapat kesempatan pelayanan keluar kota, pasti terutama kota-kota yang adalah penghasil batik, pasti saya akan menyempatkan waktu saya untuk bisa mengunjungi beberapa toko-toko batik yang ada di sana. Satu kali saya sedang melayani di kota Cirebon, Bapak Ibu. Dan selesai saya melayani, saya minta Pak Gembalanya nanya, Pak mau jalan-jalan kemana gitu kan. Dan tentu saya mengatakan bahwa kalau boleh Pak, saya ingin melihat beberapa tempat penjual batik di Cirebon. Dan akhirnya diantarlah saya ke dalam sebuah toko batik yang ada di Cirebon yang kata mereka sangat cukup terkenal. Oke, ketika saya masuk ke sana dan saya dilayani oleh seorang pramuwisma yang melayani saya. Dan dia berkata begini, siap Pak, mau cari batik apa? Nah, saya juga bingung ya, aduh batik apa ya? Nah, tapi daripada saya terlihat bodoh gitu ya, saya bertanya balik dong tentunya. Memangnya ada batik apa aja Mbak di sini? Gitu ya. Nah, akhirnya dijawab, oh sini Pak, dibawa ke sebuah ruangan depan. Nah, saya dibawa sebuah ruangan, ada banyak batik-batik bertumpuk-tumpuk. Nah dia bilang, ini namanya batik cetak Pak. Gitu ya. Jadi batik ini dibuatnya pakai mesin. Didesain, setelah didesain pakai mesin, sekali dicetak bisa banyak langsung Pak. Gitu. Makanya nih, yang ini contohnya nih. Model yang seperti ini setumpuk semua. Model yang seperti ini sama semua setumpuk. Gitu. Apalagi kalau kayak Bapak nih ya, kan kalau model-model badannya Bapak nih kayaknya mungkin kalau buat baju satu kain nggak cukup nih Pak. Dalam hati saya maksudnya gitu ya. Ya, kayaknya badan Bapak nggak cukup nih satu kain, minimal 2 Pak atau 3 kain Pak. Nah cocok nih Pak, ini ada yang sama semua nih Bapak bisa beli. Oh, oke saya bilang. Lalu ada kain apa lagi Mbak? Saya tanya. Nah di bawah saya ke ruang di sebelah belakang. Ada ruangan agak khusus gitu ruangannya dan ada beberapa lemari dan di dalamnya ada beberapa kain batik lagi. Nah, baru dia bilang, nah Pak, kalau yang ini namanya bukan kain cetak, batik cetak. Ini namanya kain batik tenun. Oh, maksudnya gimana Mbak kain batik tenun? Nah ini buatnya nggak pakai mesin Pak. Oh lalu buatnya pakai apa? Bagaimana cara buatnya? Saya tanya. Nah Bapak lihat di sebelah sana ada jendela, ada sebuah jendela. Coba Bapak jalan ke sana dan intip di balik jendela tersebut. Saya jalan ke sana, saya mengintip di balik jendela tersebut. Ada kira-kira sekitar 20 orang ibu-ibu yang sudah sangat tua dengan tawarannya, dengan kain dan baratnya ditiup. Dia tulis. Nah, ini yang buat mereka. Dibuatnya satu persatu. Tidak dibuat sama-sama. Bapak silakan ubek-ubek. Aduh, maaf. Itu bahasa apa ubek-ubek ya gitu. Maksudnya Bapak silakan bongkar semua batik yang ada di ruangan ini. Saya akan jamin, kata orangnya, Bapak tidak mungkin menemukan 2 batik yang sama persis. Yang mirip mungkin ada Pak. Tapi yang sama persis, Bapak nggak mungkin menemukannya. Karena ini dibuatnya ditenun, Pak. Satu persatu, nggak bareng-bareng. Oke, menarik juga. Nah, lanjutlah ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan yang sangat penting, yaitu adalah, Mbak, harganya berapa? Nah, itu kan penting Bapak Ibu ya. Nah, jalur dijelaskan. Nah, kalau yang di depan tadi, yang batik cetak itu Pak, satu kain batik range harganya kira-kira sekitar 100 sampai 150 ribu. Oke. Nah kalau yang ini yang ditenun harganya berapa? Nah kalau yang ditenun ini Pak, kira-kira yang paling murah harganya 3,5 juta atau kain. Saya cukup kaget. Hah? Berapa Mbak? 3,5 juta. Kok bisa semahal itu Mbak? Nah dia sebut ini. Karena ditenun Pak. Karena nggak pakai mesin. Lalu tiba-tiba saya teringat ayat ini. Daud berkata begini, engkau menenun aku. Itu yang menunjukkan bahwa ternyata Anda dan saya bukan hasil dari sebuah alat mesin. Tapi Anda dan saya lahir di sini karena Tuhan menenun kita satu persatu. Disitulah kita menyadari bahwa keberhargaan kita. Karena ada tangan yang terampil. Yang dibilang ini, ada master plan, ada masterpiece, ada mahakarya. Anda dan saya adalah mahakarya tangan yang terampil itu. Anda dan saya lahir di muka bumi ini karena Tuhan punya tangan yang hebat yang menenun kita satu persatu di dalam kandungan ibu kita. Nah, karena itu jelas saya berbeda dengan yang lain.
Waktu kita paham prinsip ini, kita nggak akan sekedar bermain strategi dalam hidup kita dan cuma sekedar menunjukkan tampilan yang kita pengen supaya orang tahu siapa kita. Kita dengan lega akan jadi diri sendiri dan bilang, this is me. Inilah saya. Kulit kita bisa hitam, mata kita bisa sipit, rambut kita boleh ikal, tapi this is me. Inilah saya. Gitu ya. Saya adalah orang yang nggak perlu jadi orang lain, nggak perlu berusaha jadi seperti orang lain, tapi saya menyadari bahwa memang saya berbeda dengan siapa saja. So itu adalah prinsip yang kedua. Berharga dan berbeda. Tapi selain kedua hal ini juga, Daud berkata bahwa saya adalah pribadi yang bertujuan dalam hidup saya. Dalam ayat yang ke-16 saya dikatakan seperti ini. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Wow. Jadi Daud sedang berkata bahwa ada sebuah kitab yang menulis tentang hari-hari yang telah dibentuk, yang satu pun belum terjadi, tapi itu telah ditetapkan. Artinya Daud mempercayai bahwa Tuhan telah menetapkan hari-hari dalam kehidupan dia. Tuhan telah mempersiapkan dia. Ada rancangan-rancangan yang Tuhan tetapkan dalam kehidupannya, yang mungkin belum terjadi dalam kehidupan Daud, tapi itu telah Tuhan persiapkan dalam kehidupannya. Itu artinya bahwa saya mempercayai bahwa manusia dilahirkan ke muka bumi ini bukan cuma sekedar menjadi manusia saja, tapi waktu manusia dilahirkan ke muka bumi ini, Tuhan taruh tujuan dalam kehidupan manusia. Tuhan taruh rencana, Tuhan taruh kehendak dalam setiap kehidupan manusia. Dan rancangan-rancangan yang Tuhan telah tetapkan dalam kehidupan Anda dan saya. Firman Tuhan katakan bahwa itu adalah rancangan yang terbaik untuk masa depan kita, yang penuh dengan harapan, kata firman Tuhan. Itulah Tuhan Anda dan saya. Dia bukan cuma menciptakan manusia lalu bingung, nanti jadi apa ya kalau besar ya. Tapi enggak, sebelum kita dilahirkan, Tuhan telah mempersiapkan sebuah rencana. Tuhan telah mempersiapkan sebuah rancangan yang bisa dijalankan, yang dipersiapkan hanya untuk Anda dalam kehidupan Anda masing-masing. Tapi satu hal yang saya suka dan saya sadari bahwa ini adalah Tuhan yang sangat luar biasa adalah waktu Tuhan persiapkan rencana buat manusia, Tuhan juga taruh kehendak bebas dalam manusia. Itu artinya bahwa Tuhan menyadari ketika rancangan yang Dia persiapkan untuk kita, kita pun punya hak untuk berkata kepada Tuhan, maaf Tuhan, saya punya rencana yang lain. Maaf Tuhan, saya punya kehendak yang lain dalam kehidupan saya. Itu artinya bahwa Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita perlu menyadari bahwa meskipun Tuhan telah mempersiapkan rencana dalam kehidupan Anda dan saya, meskipun Tuhan telah mempersiapkan rancangan dalam kehidupan kita, tetap diperlukan yang namanya adalah respon dari Anda dan saya. Kita diberikan pilihan, kita diberikan keputusan dan kehendak untuk memutuskan kita mau mempercayai, mau menjalankan, mau setia dalam rancangan yang Tuhan telah tetapkan dalam kehidupan kita, atau kita mau berkata bahwa maaf Tuhan, saya memilih cara yang lain, saya memilih kehendak yang lain dalam kehidupan Anda dan saya. Orang yang berhasil di muka bumi ini adalah orang yang memahami bahwa Tuhan punya rencana dalam kehidupannya, dan dia memutuskan setia menjalankan setiap rencana-rencana yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Mari masuki tahun 2021 dengan sebuah keyakinan dan pengharapan yang besar bahwa saya berharga, saya berbeda, dan saya bertujuan dalam kehidupan saya. Tuhan punya rencana yang besar dalam kehidupan kita semua. Saya memahami dan menyadari Bapak Ibu Saudara bahwa memang di tahun 2020 ini telah menjadi tahun yang spesial buat kita. Tahun yang penuh dengan kejutan, tahun yang penuh dengan hal-hal yang mungkin kita nggak mengerti tentang pelayanan kita, pekerjaan kita, keluarga kita. Satu hal yang saya percaya bahwa di tengah-tengah ketidakmengertian kita, di tengah-tengah mungkin kejutan-kejutan yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tetap punya sebuah kesadaran bahwa Tuhan punya kehendak buat Anda dan saya. Tuhan punya rencana yang Dia telah persiapkan untuk kehidupan kita semua.
Karena itu mari bersama-sama Bapak Ibu, saya mengajak untuk kita bisa mari masuki tahun 2021 dengan sebuah pengharapan yang besar bahwa kita tidak berjalan sendirian. Ada tangan Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan Anda dan saya. Ada rencana-rencana yang Tuhan telah persiapkan dalam kehidupan kita. Responi rencana ini. Milikilah sebuah respon yang benar. Yesus memakai sebuah terminologi yang sangat luar biasa. Dia berkata begini, makananku. Makanan itu adalah kebutuhan pokok manusia. Makanan adalah kebutuhan primer manusia. Gitu ya. Kita boleh kehabisan kuota, ya, tapi kita nggak bisa kehabisan makanan. Karena tanpa makanan manusia nggak bisa hidup sejujurnya. Dan Yesus bilang begini, makananku, kebutuhan utamaku, kebutuhan pokokku, kebutuhan primerku adalah melakukan rencana Tuhan, kehendak Tuhan, menjalankan apa yang Tuhan Bapa telah persiapkan buat hidup saya. Dan katanya penting, menyelesaikan. So begitu pentingnya rencana Bapa buat Yesus, sehingga dia memakai kata makananku, atau dengan kata lain adalah tanpa menjalankan rencana Bapa dalam hidupnya buat Yesus, saya nggak mungkin bisa hidup. Hari ini milikikah kita sebuah kerinduan dan kesadaran bahwa Tuhan, kalau hidup saya nggak menghidupi rencana Tuhan, lebih baik saya nggak perlu hidup di bumi ini. Karena rencana Tuhan itu seperti makanan buat saya. Karena rancangan Tuhan itu seperti kebutuhan yang utama yang perlu saya bangun dalam kehidupan saya. Saya berharap dan saya berdoa, Anda dan saya kita akan memasuki bersama-sama tahun 2021 jadi tahun yang berbeda. Karena Tuhan ada dan rancangannya ada buat kehidupan kita. Izinkan saya berdoa buat Bapak Ibu semuanya. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Kiranya firman ini menguatkan kami, memberikan kami harapan. Dan di dalam Tuhan adalah pengharapan yang tidak mengecewakan. Berkati Pastor Semi dan keluarga, tim pastoral yang ada, seluruh jemaat Tuhan berkati. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Suami istri, keluarga demi keluarga, anak-anak semuanya, usaha mereka, bisnis mereka, pekerjaan mereka, pendidikan mereka. Tidak ada rencana Tuhan yang gagal, tetapi jadi seperti yang Tuhan mau. Dan di atasnya kami hidup, Tuhan dipermuliakan sampai selama-lamanya. Kami bersyukur menyerahkan seluruhnya dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa dan syukur kami. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya. Selamat hari Minggu. Terima kasih karena Anda telah beribadah bersama kami di Home Church Jakarta. Dan sebelum Anda mendengarkan beberapa info berikut, inilah visi dari gereja ini. Persembahan mingguan, persembahan persepuluhan, dan persembahan khusus dapat Anda transfer melalui rekening BCA dengan nomor 0700 504 000 atas nama GBI Home. Ibadah Kids at Home Raising Little Disciples saat ini juga bisa disaksikan melalui Pijar TV, yaitu lewat streaming online www.pijartv.com maupun melalui Pay TV atau TV berbayar Transvision channel 778 setiap hari Kamis dan Jumat pukul 3:30 sore. Ibadah online umum maupun Kids at Home dapat kembali Anda ikuti minggu depan melalui channel YouTube Home Church Jakarta jam 10 dan 11 pagi waktu Indonesia Barat. Untuk informasi lainnya, silakan mengikuti akun Instagram @homechurchjakarta. Shalom Homers, mari kita siapkan hati kita untuk sama-sama kita berdoa syafaat. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Terima kasih ya Bapa, Kau kumpulkan kami lagi Tuhan untuk beribadah Tuhan. Walaupun masih dalam suasana ibadah online, tapi kami yakin dan percaya itu tidak akan mengurangi sukacita yang datang daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami memuji, menyembah dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Tuhan, kami ingin berdoa Tuhan untuk Gembala kami Tuhan, Pastor Semi dan juga Pastor Fani. Ya Bapa, Kau tutup bungkus mereka Tuhan, dalam segala sesuatunya Bapa, dalam pelayanan Tuhan, dalam kesehatan Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau yang melindungi setiap jalan mereka ya Bapa. Berkati juga Tuhan mereka
untuk menjalankan visi misi yang datang daripadamu Tuhan, untuk memimpin kami semua di Home Church ya Bapa. Dan juga untuk para leaders Tuhan, dan koordinator-koordinator bidang lainnya, Kau berikan kami unity Tuhan, untuk dapat menjalankan panggilan Tuhan sesuai dengan yang Kau kehendaki. Kami juga ingin mendoakan untuk Pastor Benny Tuhan, dan juga untuk keluarganya ya Bapa. Kau lindungi mereka Tuhan, tutup bungkus dalam nama-Mu ya Bapa. Segala sesuatu yang dia perbuat Tuhan, berhasil Tuhan, dan semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih ya Bapa. Kami juga ingin mendoakan untuk segenap jemaat Home ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk mereka Tuhan, untuk mereka yang masih setia Tuhan, menyembah dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami mendoakan Tuhan mereka, mungkin bagi beberapa yang masih harus keluar rumah Tuhan setiap hari, bertemu dengan orang-orang ya Bapa. Kau lindungi mereka ya Tuhan, dan juga untuk kami semua Tuhan, selalu Tuhan dalam penyertaan tangan-Mu. Ya Bapa, kami juga ingin mendoakan untuk jajaran pemerintahan kami Tuhan, untuk Pak Anies Tuhan sebagai gubernur, beserta juga jajaran pemerintahannya Tuhan. Ya Bapa, Kau berikan roh takut akan Tuhan di dalam pemerintah mereka ya Bapa, sehingga segala sesuatu keputusan yang diputuskan berlandaskan dengan keinginan-Mu ya Bapa. Dan juga untuk Bapak Presiden Jokowi Tuhan beserta wakilnya, dan juga segenap menteri-menterinya Tuhan, Kau juga berikan roh takut akan Tuhan agar mereka dapat menjalankan perintah-Mu Tuhan untuk negara kami ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Doa kami ini kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom Home Church, apa kabar? Sudah masuk bulan Desember dan gak rasa udah pertengahan Desember lagi. Sebentar lagi tahun baru bahkan. Pastikan kita semua sudah belajar sesuatu, makin mengenal Tuhan, renungkan pribadi Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Amin ya saudara. Nah, saya juga mau mengucapkan terima kasih untuk Pastor Benny Pati Nasarani yang sudah jadi berkat untuk kita minggu ini. Nah, selama ini Yeri yang selalu sharing firman udah beberapa kali. Abangnya belum pernah nih, ini abangnya. Terima kasih Pastor Benny, thank you ya. Dan saya mau mengingatkan kita semua jemaat Home dan juga semua anggota LCC, kita ada Natal bersama via Zoom tanggal 20 Desember. Catat nanti tanggal ini 20 Desember jam 5 sore. Saya mengundang semua untuk bisa hadir. Saya sudah melihat bagaimana kerasnya panitia mempersiapkan ini. Mari ikut bersama-sama karena ada panitia mempersiapkan yang spesial. Amin ya saudara. Jangan lupa nanti kita kumpul sama-sama. Kini saatnya kita selesai dengan ibadah kita, tapi saya percaya Tuhan gak selesai bekerja dalam kehidupanmu, kehidupan saya juga. Arahkan hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat yang berlimpah dari Allah Bapa, kasih yang sempurna dalam nama Tuhan Yesus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Terima berkat Tuhan ini. Sama-sama katakan amin. Tuhan berkati.